Pernahkah kita merasa lebih baik diam, meski ada sesuatu yang mengganjal di pikiran kita? Diam memang sering jadi pilihan untuk menjaga hati, menghindari konflik, atau sekadar menenangkan diri. Tapi, tahukah kalian, kalau diam juga bisa menjadi bumerang. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk seluruh masyarakat. Diam yang awalnya terasa aman bisa jadi berbahaya ketika kita hadapi isu-isu sosial, keputusan politik, atau kebijakan pemerintah. Kali ini kita akan mengupas sisi gelap dari diam. Kapan diam adalah pilihan bijak dan kapan justru menjadi ancaman bagi keadilan dan perubahan. Saya Nev Setiawan, selamat datang di Podium. Kali ini saya ingin mengajak kalian merenung tentang satu tema yang sederhana, tapi sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari, yaitu diam. Lebih spesifik lagi, saya ingin membahas tentang bagaimana diam itu baik untuk diri sendiri, tapi bisa sangat berbahaya secara sosial, terutama ketika berkaitan dengan keputusan politik atau kebijakan pemerintah. Banyak dari kita pasti pernah berada di situasi di mana diam adalah pilihan terbaik. Entah itu saat kita sedang emosi, kecewa, atau ingin menghindari konflik dengan orang terdekat. Diam seringkali jadi cara untuk menjaga hati, menenangkan pikiran, atau bahkan sebagai bentuk self-care. Saya pun sering mempraktikkan diam, terutama ketika merasa dunia terlalu ramai atau ada begitu banyak suara di luar sana yang kadang malah membuat kepala jadi penuh dan hati jadi lelah. Ada kalanya diam adalah bentuk perlindungan diri, ruang untuk refleksi, untuk menata ulang pikiran, bahkan untuk mencari makna hidup. Tapi apakah diam selalu baik? Apakah diam selalu membawa kedamaian dan manfaat? Nah, disinilah kita harus hati-hati. Karena diam juga punya sisi gelap, terutama ketika kita berhadapan dengan persoalan sosial, politik, atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas pada masyarakat. Di titik ini, diam bisa berubah dari keputusan bijaksana menjadi sesuatu yang membahayakan. Bukan hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk lingkungan sekitar dan masa depan bersama. Coba kita bayangkan, ada kebijakan pemerintah yang jelas-jelas merugikan rakyat atau tidak pro rakyat, atau ada keputusan politik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau segelintir orang, sementara mayoritas rakyat harus menanggung akibatnya. Dalam situasi seperti ini, suara kita sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dengan bersuara, kita bisa memberi sinyal pada para pengambil kebijakan bahwa ada yang tidak beres, ada yang perlu diperbaiki. Tapi, ketika kita memilih diam, pemerintah bisa saja menganggap bahwa masyarakat setuju atau tidak masalah dengan kebijakan tersebut. Akhirnya, kebijakan yang merugikan itu terus berjalan, dan kita pun jadi korban dari sikap diam kita sendiri. Diam dalam konteks sosial seringkali dikaitkan dengan istilah silent consent atau persetujuan diam-diam. Artinya, kita tidak bersuara terhadap ketidakadilan, diskriminasi, atau pelanggaran hak asasi manusia. Seolah-olah kita setuju dengan hal itu. Padahal, diam bukan berarti setuju. Tapi sayangnya, dalam dunia nyata, diam sering dianggap sebagai tanda persetujuan. Inilah yang membuat diam bisa sangat berbahaya secara sosial. Bahkan dalam kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran hukum, diam bisa memperparah situasi. Pelaku merasa tidak ada yang berani melawan. Korban tidak mendapatkan dukungan dan akhirnya budaya impunitas, budaya di mana pelaku kejahatan tidak pernah dihukum, semakin mengakar. Itu sebabnya suara kita sangat berharga, sekecil apapun itu. Karena suara adalah cara kita menunjukkan kepedulian, keberanian, dan harapan akan perubahan. Sekarang mungkin ada yang
akan bertanya seperti ini. Jadi, seharusnya kita akan selalu bersuara dong. Bukannya itu juga bisa beresiko? Apalagi kalau suara kita berbeda dengan mayoritas atau dianggap tidak populer. Pertanyaan ini sangat valid. Karena bersuara di ruang publik memang butuh keberanian. Kadang ada resiko dikucilkan, diledek, atau bahkan diancam. Tapi disinilah pentingnya keseimbangan. Kita perlu tahu kapan sebaiknya diam untuk menjaga diri sendiri dan kapan kita harus bersuara demi kebaikan bersama. Kuncinya adalah kebijaksanaan. Diam itu baik untuk refleksi, untuk menjaga ketenangan batin. Tapi jangan sampai kita terus-menerus diam ketika dihadapkan pada persoalan yang berdampak pada orang banyak. Apalagi kalau diam malah membuat mereka yang berkuasa jadi semakin sewenang-wenang. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, suara kita bisa menjadi pengingat, penyeimbang, bahkan penyelamat untuk banyak orang. Saya ingin mengajak kalian semua untuk lebih peka terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Jangan mudah puas hanya dengan diam. Cobalah untuk bersuara, walaupun pelan, walaupun sederhana. Suara kita penting. Suara kita bisa membawa perubahan. Kalau kita merasa khawatir atau takut, mulailah dengan lingkaran terdekat. Diskusikan dengan teman, keluarga, atau komunitas. Dari sana, suara kita bisa tumbuh menjadi gelombang perubahan yang besar. Mari kita merenung. Dalam 1 minggu terakhir, adakah situasi di mana kita memilih diam? Apakah itu memang demi kebaikan diri sendiri atau sebenarnya kita sedang menghindari sesuatu yang lebih besar? Dan apakah ada hal-hal di sekitar kita yang seharusnya sudah saatnya kita bersuara? Diam memang baik untuk menata hati, tapi suara kita jauh lebih penting untuk masa depan bersama. Mari belajar bijak dalam memilih kapan harus diam dan kapan harus bersuara. Karena perubahan besar selalu dimulai dari keberanian untuk berbicara meski hanya satu kata. Sampai jumpa di episode berikutnya.